Oke cuy, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Dan kali ini akan gue tuh bakalan balik lagi ngelanjutin manga yang kemarin gue bahas. Dan manga ini tuh berjudul Idol Yameru Kedo Kekkon Shitemasu ka part kedua cuy. Nah ini di part kedua kali ini akan gue tuh bakalan coba ngebahas sampai 3 chapter lebih. So ya gue harapin kalian enjoy ya kan. Dan tanpa basa-basi biar gak nambah-nambah durasi juga ya kan. Langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, jadi cuy, setelah kemarin si Sato itu setuju bertanggung jawab dan bakalan bertemu sama bos agen si idolnya si Hebo, di keesokan harinya cuy, saat bertemu sama bosnya si Hebo, si Sato itu sempat grogi gitu cuy. Namun di sini dirinya itu disambut baik sama bosnya dia. Bahkan ya saat si Sato itu bilang ya kan kalau dirinya itu pengen nikahin si Hebo, si bosnya si Hebo itu kayak berasa biasa aja cuy dan malah merestui mereka. Yang ampe itu malah ngebikin si Hebo dan si Sato sontak terkejut gitu cuy. Ya di sini bosnya si Hebo itu bilang cuy, jika dirinya itu pada akhirnya mutusin untuk menikah, berarti dirinya itu udah siap untuk pensiun. Dan si Hebo di sini tanpa basa-basi bilang gitu cuy, kalau ya dirinya udah beneran siap untuk pensiun menjadi seorang idol. Ya di sini itu cuy, karena pada akhirnya semua orang itu pada setuju. Di sini bosnya si Hebo tuh bilang cuy, kalau ya si Hebo sama si Sato itu harus menuhin syarat darinya gitu cuy. Kalau mereka itu harus menjaga kerahasiaan hubungan mereka selama 3 bulan ke depan. Karena ya dirinya itu bakalan membuatkan perpisahan yang layak untuk si Hebo sebagai seorang idol. Dan dirinya itu gak pengen ya kan mengacaukan hal itu karena sebuah isu semata antara hubungannya si Sato dan si Hebo cuy. Dan selain itu juga bosnya si Hebo itu juga bilang kalau ya dalam waktu itu si Sato itu gak boleh menyentuh si Hebo sama sekali cuy. Jadi ada sini mereka berdua itu kagak bisa ngelakuin seks gitu cuy. Ya di sini karena kagak ada pilihan yang lain ya kan, si Sato itu setuju akan hal tersebut cuy. Dan di sini setelah mereka membulatkan tekad ya kan, si Sato itu disuruh balik gitu cuy sama bosnya si Hebo karena dirinya itu ada urusan. Namun ya di sini bosnya si Hebo itu ngasih kartu namanya dia itu cuy jika terjadi apa-apa sama si Hebo dan si Sato. Nah, di sini itu cuy, pada saat mereka itu mutusin buat pergi balik ya kan, di sini si Hebo dan si Sato itu nganggur gitu cuy. Dan malah ya gara-gara mereka itu menganggur, si Hebo itu malah mengajak Sato buat pergi kencan bersama dirinya. Meskipun di sini si Hebo itu kayak lagi menyembunyikan dirinya gitu cuy. Di sini itu cuy, pada saat mereka itu setuju ya kan buat ngelakuin kencan, di sini ya sebenarnya mereka berdua itu kayak cuman berjalan-jalan aja di sebuah taman gitu cuy. Ya di sini sebenarnya kan kata gue percakapan mereka itu kayak kagak terlalu intens banget gitu cuy. Intinya di sini mereka itu kayak bercerita tentang ya si Sato itu kayak kaget gitu cuy karena ya dirinya itu bisa berkencan sama si Hebo. Dan saat mereka itu kayak lagi jalan-jalan ya kan, si Hebo di sini tuh tiba-tiba aja dikejutin sama kemunculan seekor kucing yang melompat ke badannya dia gitu cuy, sampai ngebikin dirinya itu jatuh. Namun ya karena di sini posisi jatuhnya si Hebo itu kayak jatuh dengan gaya ya kan. Di sini si Hebo itu malah minta si Sato buat motoin dirinya gitu cuy. Dan di sini si Sato itu sontak langsung ngefotoin si Hebo dan si kucing yang hinggap di badannya dia gitu cuy. Dan ya pada akhirnya itu cuy, setelah si Sato itu motoin si Hebo ya kan, di sini mereka berdua itu malah pada salting tuh cuy. Karena ya pada saat Sato itu kayak mutusin buat ngebantuin si Hebo untuk bangun ya kan, di sini mereka malah saling berpegangan tangan gitu cuy. Ya di sini akan gara-gara ulah dari si kucing tadi, si Hebo itu kayak jadi pengen mengajak si Sato buat pergi ke sebuah kafe kucing gitu cuy. Sambil dirinya itu pengen ngelakuin pose yang imut. Sampai di sini itu cuy, pada saat mereka lagi berbincang ya kan dan kencan di taman, di sini tiba-tiba aja gitu cuy, cuaca itu malah mendung dan berakhir hujan cuy. Waduh anjir. Dan ya karena di posisi ini ya kan si Hebo itu juga kagak bisa langsung balik. Pada akhirnya di sini si Hebo itu malah minta itu sih kepada Sato untuk mampir ke rumahnya dia terlebih dahulu. Karena ya di sini posisinya itu cuy, rumahnya Sato itu lokasinya sangat deket banget sama taman tempat mereka itu berkencan cuy. Nah di sini itu cuy, saat sampainya mereka di rumahnya si Sato, si Hebo itu langsung minta izin buat minjam kamar mandi dari si Sato itu cuy. Ya di momen ini si Hebo itu kayak masih sempet-sempetnya bilang gitu cuy kalau ya Sato itu boleh aja mandi bareng sama dirinya. Ya meskipun ini tuh sebenarnya adalah candaan aja dari si Hebo itu cuy. Namun ya hal ini itu kayak ngebikin Sato jadi baper seketika cuy. Ya
Ya di sini setelah si Hebo itu masuk ke kamar mandi dan ngelepas pakaiannya, si Sato itu kagak bisa berhenti mikirin bentuk tubuh dari si Hebo gitu cuy. Yang sampai itu kayak ngebikin dirinya jadi kagak kuat dan malah manggil si Hebo sambil bilang kalau ya dirinya itu minta izin kepada si Hebo untuk keluar sebentar membeli makan malam untuk mereka berdua cuy. Ya meskipun di sini niatan si Sato itu kayak baik banget ya kan, cuman di sini si Hebo itu malah nyangka kalau si Sato itu malah beneran pengen masuk dan mandi bareng sama dirinya cuy. Waduh ini otak cabul sih si Hebo sih. Ya di sini itu cuy, setelah si Hebo itu mutusin untuk mandi ya kan, di sini si Hebo itu berpikir gitu cuy, kalau ya dirinya itu kayak sangat bersyukur banget karena ya bosnya itu merestui mereka berdua. Meskipun ya dalam hatinya si Hebo itu masih berpikir gitu cuy, kalau ya apakah si Sato itu beneran mencintai dirinya. Apalagi di sini si Sato itu udah pernah ditolak sama si Hebo gitu cuy. Sampai ya di momen ini ya kan, si Hebo itu kayak malah terpana sama sampo dari si Sato itu cuy. Yang pas dia pakai samponya si Sato, itu malah ngebikin dirinya ngerasa nyaman gitu cuy. Nah di sini itu cuy, setelah si Hebo itu mandi ya kan, dirinya itu baru sadar gitu cuy, kalau ya dalamnya dia itu masih basah dan kotor. Dan gara-gara hal ini juga ya kan, itu ngebikin si Hebo mau kagak mau gitu cuy, dirinya itu jadi harus pakai pakaian tanpa sebuah dalaman anjir. Mana ya di sini dirinya itu harus pakai pakaian milik si Sato lagi gitu cuy. Di sini akan karena Sato itu datangnya pas banget saat si Hebo itu udah baru selesai mandi, dirinya itu langsung disapa sama si Hebo gitu cuy. Yang malah di sini itu kayak ngebikin si Hebo jadi salting seketika dan merasa itu cuy, kalau ya hal ini jadi seperti kayak sepasang suami istri gitu cuy. Wah, anjir. Nah, ya di sini ya kan, setelah si Hebo itu kayak melihat makanan yang dibawa sama si Sato, mereka berdua pada akhirnya itu putusin buat makan bersama, cuy. Ya meskipun di sini si Sato itu kayak sangat grogi banget gitu, cuy, sama si Hebo yang sempat mengucapkan okairi kepada dirinya. Nah, di sini itu cuy, saat mereka itu makan bersama, si Sato itu kayak sempat menggoda si Hebo gitu cuy. Kalau ya si Hebo itu kayak sangat menikmati banget makanan yang dia bawa. Dan di momen ini si Hebo itu bilang cuy, ya mau gimana lagi, mungkin ya hal ini itu dikarenakan dirinya udah lama banget kagak ngerasain makan di rumah bersama sama seseorang, karena ya dirinya itu selalu hidup sendirian di Tokyo. Dan mungkin ya selain hal ini itu kayak ngebikin dirinya tuh nostalgia, ya mungkin ini itu juga karena ulah si Sato itu cuy yang ngebikin dirinya nyaman cuy. Udah sudah itu cuy, saat mereka berdua itu kayak lagi makan ya kan, si Sato itu mutusin buat pergi untuk mencuci pakaian milik si Hebo cuy. Ya di sini sambil ninggalin si Hebo ya kan, dirinya itu baru sadar gitu cuy, kalau ya saat dirinya itu ngebuka mesin cuci, dirinya itu malah ngeliat pakaian dalam milik si Hebo. Dan di situ dirinya itu harus sadar cuy, kalau si Hebo itu ternyata enggak pakai pakaian dalam. Mana ya di sini dirinya itu cuma pakai pakaian kaosnya dia aja cuy. Ya hang sontak ya kan, gara-gara hal ini itu malah ngebikin Sato jadi balik menemui si Hebo gitu cuy, cuman buat pengen ngasihin hoodie anjir. Ya di sini awalnya dirinya tuh kayak balik ya kan, dan mukanya itu kayak merah banget kepada si Hebo cuy. Dan si Sato itu bilang cuy, kalau ya mungkin alasan kenapa mukanya merah itu karena kamarnya itu lagi terasa hangat banget cuy. Dan di sini dirinya itu kayak minta gitu cuy kepada si Hebo kalau ya biarkan dirinya itu nurunin suhu AC ruangan di kamarnya. Dan pas dia kecilin ya kan, si Sato itu kayak langsung ngasih jaket hoodie untuk si Hebo gitu cuy. Ya meskipun alasan sebenarnya Sato ngasih jaket hoodie itu karena dirinya tahu si Hebo itu kagak lagi pakai pakaian dalam cuy. Ya di sini ya kan, karena setelah si Hebo tuh kayak nuntasin makan malam ya, di sini mereka berdua itu kayak sempat ngobrol bersama gitu cuy. Dan si Hebo itu baru tahu kalau ya Sato itu bekerja sebagai software engineer. Dan selain itu di satu sisi si Hebo itu juga nyeritain gitu cuy soal pekerjaan dirinya. Dan dia itu kayak sempat menceritakan gitu cuy soal rekan-rekan kerjanya. Dan ada satu rekan kerjanya yang tiba-tiba aja menghilang gak tahu kemana, sampai gara-gara hal itu ngebikin si Hebo itu jadi bersedih cuy. Ya di sini gara-gara pembicaraan yang terlalu dalam ini ya kan soal kehidupannya si Hebo, itu ngebikin mereka berdua jadi canggung cuy. Sampai mereka berdua itu kayak dikejutin sama suara mesin cuci. Dan di momen ini si Sato itu kayak ngasih tahu gitu cuy kalau si Hebo itu bisa menjemur pakaiannya. Ya meskipun di sini ya mereka itu kayak cuman saling menghindar aja gitu cuy. Dan ya
Di sini kan setelah si Hebo tuh sampai di kamar mandi, si Hebo itu baru sadar gitu cuy, kenapa malah pakaian dalamnya dia itu dicuci dan ditaruh di dalam jaring di mesin cuci. Ya ngelihat hal ini si Hebo tuh baru sadar gitu cuy, kalau ya hal ini tuh pasti gara-gara ulah dari si Sato yang nyuciin pakaian miliknya. Dan setelah menjemur pakaiannya, si Hebo itu kembali dan mengucapkan terima kasih kepada si Sato cuy, karena udah mencucikan pakaian miliknya. Nah, di momen ini gitu sih, karena hari itu udah terlalu malam untuk si Hebo untuk pulang. Di sini si Hebo itu kayak malah memohon gitu sih kepada si Sato untuk kalau ya apakah dirinya boleh menginap di rumahnya si Sato. Dan karena ini tuh permintaan dari sang calon istri, mau kagak mau ya si Sato itu menyetujui hal tersebut cuy. Dan di momen ini mereka berdua itu sama-sama tidur di kamarnya si Sato, meskipun si Sato itu kayak tidur di kursi di kamarnya dia cuy. Ya di sini ya meskipun kelihatannya mereka itu kayak biasa aja ya kan, dan juga kagak terjadi apa-apa. Namun ya di sini sebenarnya kan Sato itu kayak sempat ngehalu gitu cuy, sadarnya itu lagi nidurin si Hebo. Dan di momen ini karena dirinya tuh kayak kagak kuat banget ya kan, gara-gara bertahan di samping si Hebo. Di sini Sato itu kayak jadi malah mutusin untuk pergi jalan-jalan keluar sebentar gitu cuy. Ya meskipun di momen ini ya sebenarnya kagak cuma Sato aja yang kagak kuat, melainkan si Hebo itu juga lagi menahan malu-malunya cuy. Wah anjir ini, ya gimana anjir, namanya tidur bareng sama sang calon istri ya pasti kayak gini sih. Ya jadi gimana dari kalian ya kan, ini kayak sih simulasi rumah tangga sih anjir, fix lah. Ya kapan ya gue bisa kayak gini anjir. Ya gue aja ngerasain tidur sama cewek kagak pernah ya kan. Kalau pernah tidur sama cewek mungkin gue jadi punya gambarannya anjir, tapi gue kagak tahu sih, karena gue belum nikah cok. Jadi ya jadi nahan diri dulu dah sih anjir.